Kembali lagi dengan The Core Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan sifat-sifat dari layang-layang dan trapesium. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan segi empat, khususnya bangun datar, layang-layang, dan trapesium di kelas 7. Oke, bagaimana bentuk materinya? Kita langsung saja menuju pembahasannya ya, nak. A few moments later. Layang-layang ini merupakan bangun datar yang kelima ya, nak. Oke, coba kita lihat ya. Jadi layang-layang itu sendiri bahasa Inggrisnya adalah kite ya. Oke, kita coba lihat apa aja sih sifat-sifat dari layang-layang ya. Tapi sebelum itu diingatkan kembali bahwa ABCD ini merupakan bentuk dari bangun datar layang-layang ya. Oke, kemudian segi empat itu sendiri kita telah ketahui bahwasanya adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, apa aja sih keliling layang-layang itu sendiri adalah tinggal dijumlahkan aja sisi-sisinya ya. Kemudian luas layang-layang kita tahu yaitu adalah luas sama dengan setengah kali diagonal yang pertama dikali dengan diagonal yang kedua ya. Oke, coba kita lihat anak sifat-sifat dari layang itu sendiri. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Sisinya yang mana saja? Sisinya yang sama panjang itu pasangan yang pertama yaitu AB, itu tentu panjangnya akan sama dengan CB ya. Kemudian pasangan yang kedua AD, tentunya panjangnya akan sama dengan DC ya. Itulah dua pasang sisi yang sama panjang. Kemudian sifat yang kedua, mempunyai 4 buah sudut. Sepasang sudutnya sama besar dan sepasang lainnya tidak. Nah, jadi sepasang sudut ya sama besar. Nah, berarti yang sama besar itu adalah sudut A itu akan sama besar dengan sudut C. Tetapi sudut D itu tidak sama besar dengan sudut B. Ya, sekali lagi, sepasang sudut yang sama besar itu adalah sudut A itu besar sudutnya akan sama dengan sudut C. Tapi sudut D itu tidak sama besar dengan sudut C ya. Oke, dibentuk oleh dua buah segitiga sama kaki. Kita lihat dengan teliti dan jelas bahwasanya segitiga sama kaki yang dimaksud adalah segitiga ADC, itu segitiga sama kaki ya. Kemudian segitiga ABC, segitiga ABC juga merupakan segitiga sama kaki. Nah, kemudian mempunyai satu sumbu simetri lipat ya. Ingat sifat-sifat yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian mempunyai dua cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Nah, sekali lagi sifat-sifat ini cenderung sekali sering lupa ya, atau sering belum diketahui ya. Jadi untuk layang-layang sendiri memiliki satu sumbu simetri lipat dan memiliki dua cara untuk menempati bingkainya kembali ya. Oke, kemudian yang terakhir mempunyai dua garis diagonal. Nah, kalau kita lihat di sini dua garis diagonalnya yaitu diagonal AC dan diagonal DB ya, yang saling berpotongan tegak lurus ya. Jadi kedua garis diagonal tersebut saling berpotongan tegak lurus, tetapi panjangnya tentu tidak sama ya. Jadi panjang diagonal AC itu tidak sama dengan panjang diagonal DB. Oke. Jadi berikut adalah 6 sifat mengenai layang-layang. Nah, oke, untuk lebih memahaminya kita saja menuju contoh soalnya ya. Nah, coba kita lihat di sini. Perhatikan gambar di samping. Keliling layang-layang ABCD 54 ya. Keliling layang-layang ABCD itu 54 ya. Keliling dari layang-layang itu sendiri adalah 54 ya nak, 54 cm. Kita tahu kalau keliling itu tinggal kita jumlahkan saja sisi-sisinya. Nah, karena di sini sudah ada 17, otomatis panjang BC juga pun sama 17 ya nak. Oke. Kemudian OA-nya 6, OA-nya 6 sudah ya. Tentukan luas ABCD. Nah, berarti kita wajib cari tahu dulu diagonal yang pertama dan diagonal yang keduanya. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya panjang sisi BC 17 dan panjang sisi CD pun juga pasti sama 17 ya.
17 ditambah 17 itu kita tahu 17 ditambah 17 itu sama dengan 34. Nah, kita tinggal kurangkan aja nih. Kurangkan berarti sisanya adalah 20. Nah, 20 karena panjang AB itu pasti akan sama dengan panjang AD ya. Maka dari itu 20-nya kita bagi 2 untuk apa? Supaya sama besar panjangnya masing-masing ya. 20 dibagi 2 itu adalah 10. Nah, berarti otomatis panjang AB-nya 10, panjang AD-nya pun juga 10 ya, Nak. Nah, kemudian kita kan ingin mencari diagonalnya, diagonal 1 maupun diagonal 2, karena untuk mencari luas layang-layang itu butuh yang namanya diagonal pertama dan diagonal kedua ya. Karena luas layang-layang itu sendiri adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ada sifat dari layang-layang yang terakhir yaitu dua garis diagonal saling berpotongan tegak lurus. Nah, dari tegak lurus itu sendiri menyebabkan terbentuknya segitiga siku-siku ya. Nah, kalau ada segitiga siku otomatis ada Pitagoras. Dan kalau ada Pitagoras biasanya ada triple Pitagoras. Nah, segitiga siku-sikunya yang mana? Nah, yang ini ya. Kita bisa lihat ini bisa dapat tebalkan ya garisnya. Nah, di sini siku-siku. Kalau kita gambarkan ulang ya. Nah, di sini sudah ada 6, sudah ada 10. Nah, kita cek nih. Nah, kita cek bisa menggunakan triple Pitagoras ya. Jadi ada 3 buah bilangan yang membentuk atau memenuhi teorema Pitagoras. Di sini sudah ada 6, terus kita ceritanya belum tahu sebuah bilangan lagi dan sudah ada 10 ya. Nah, coba kita bagi kedua bilangan tersebut dengan sebuah angka yang keduanya bisa dibagi. Misalkan kita bagi 2. Kita bagi 2 ya. Nah, 6 dibagi 2 3, kemudian 10 dibagi 2 itu adalah 5. Nah, kita tahu ada salah satu triple Pitagoras yang bentuknya adalah 3, 4, dan 5 kan. Nah, kalau misalkan kalian lupa bisa dicek kembali video mengenai Pitagoras ataupun triple Pitagoras ya, bisa dicek di playlist. Nah, untuk kembali ke atas berarti kan kalau ke bawah dibagi, kalau kembali lagi ke atas berarti dikali ya. 4 dikali 2 adalah 8. Nah, sehingga bisa kita dapatkan panjang si BO ini 8. Tentunya panjang OD pun juga akan sama karena BO dan OD itu panjangnya adalah sama-sama dengan 8. Jadi kita sudah dapatkan diagonal yang keduanya itu adalah panjangnya 16 ya. D2 panjangnya 16 didapat dari 8 dibagi 8. Sekarang kita tinggal menentukan D1 atau diagonal yang pertama. Nah, kita lihat ternyata di sini juga pun ada segitiga ya, Nak. Nah, segitiga. Ada sebuah segitiga juga ya. Segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah ada 8, di sini pun sudah ada 17. Nah, kalau misalkan sekali lagi selain triple Pitagoras 3, 4, 5 juga banyak triple Pitagoras yang lainnya ya. Ada salah satunya itu adalah 8, kemudian ada 15 dan ada 17. Nah, otomatis satu angka lagi dari triple Pitagoras ini kalau ada 8 dan 17 berarti ada 15. Jadi panjang OC itu otomatis adalah 15 cm. Nah, berarti diagonal pertamanya itu merupakan penjumlahan dari AO ditambah OC ya. AO itu sendiri adalah 6, kemudian OC itu sendiri adalah 15. 6 ditambah 15 itu adalah 21. Sehingga kita sudah dapatkan diagonal 1 maupun diagonal 2-nya ya. Berarti diagonal 1 itu adalah 21 dikali diagonal keduanya itu adalah 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 itu 8. 21 dikali 8 itu berarti 168 cm per second. Oke, cukup mudah ya, Nak. Sekali lagi jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini silahkan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, sebelum kita lanjut simak terlebih dahulu iklan yang mau lewat berikut ini ya, Nak. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya,
klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya ke bangun datar yang ke-6, yaitu adalah trapezium ya, atau bahasa Indonesianya trapesium. Oke, ini merupakan segi 4 yang terakhir ya, yaitu yang ke-6. Coba kita lihat apa aja sih sifat-sifat dari trapesium. Oke, sebelumnya diingatkan kembali bahwasanya segi 4 itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut ya. Oke, nah coba sebelum kita lebih jauh mengenal trapesium, kita uraikan terlebih dahulu jenis-jenis dari trapesium itu sendiri ya nak. Oke, ada 3 jenis kurang lebih dari trapesium itu sendiri. Yang pertama yaitu trapesium sembarang ya. Kalau trapesium sembarang otomatis setiap sisinya itu panjangnya berbeda-beda ya. Nah, kemudian ada trapesium siku-siku ya, tentunya kalau trapesium siku-siku terdapat sudut siku-siku ya. Oke, terakhir adalah trapesium sama kaki ya. Nah, biasanya sih yang sering muncul di soal itu adalah trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki ya. Nah, untuk lebih jauh atau cara menjawab soal-soal trapesium seperti apa nanti kita bahas ya. Oke, kita sekarang keliling trapesium sama ya. Semua bangun datar pastinya kelilingnya cukup kita jumlahkan saja sisi-sisinya ya. Kemudian untuk luas trapesium sendiri, kalau misalkan kita berpatokan berdasarkan trapesium sama kaki ya, ataupun trapesium siku-siku. Nah, jadi luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar ya, dikali tinggi. Dan jumlah sisi sejajar biasanya atas ditambah bawah ya, biasanya kalau di SD atau di MI cenderung menuliskannya A ditambah B. Nah, itu bisa diartikan atas dan diartikan bawah ya. Nah, artinya sekali lagi luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar atau atas ditambah bawah dikali tinggi. Lalu sekarang kita menuju ke sifat-sifat dari trapesium itu sendiri ya. Nah, jadi sifat-sifat dari trapesium itu tidak banyak seperti bangun datar yang lainnya ya. Kalau di sini Bapak menuliskannya hanya 2 sifat saja ya. Yang pertama itu terdapat sepasang sisi yang sejajar, hanya sepasang ya, hanya satu pasang ya. Yaitu tentunya yang sisi atas dan sisi bawahnya ya. Kalau di trapesium sama kaki berarti sisi DC-nya itu sejajar dengan sisi A ya. Lalu sifat yang kedua itu sendiri adalah jumlah sudut antara 2 sisi sejajar itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini maksudnya begini nah. Nah, berarti di sini sudut A itu kalau misalkan ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Dan pun juga sudut C ditambah sudut B juga jumlahnya sama dengan 180 derajat. Ini berdasarkan sifat trapesium yang kedua bahwasanya jumlah sudut antara 2 sisi sejajar itu sama dengan 180 derajat. Nah, oke, tidak banyak sifat trapesium, hanya 2 sifat ya sepertinya. Oke, untuk lebih jauh kita langsung saja menuju bentuk soalnya ya nak. Coba kita jawab soal di samping ya. Luas trapesium pada gambar di samping adalah, nah di sini sudah terdapat 2 sisi sejajarnya ya, atau bagian sisi atas dan bawahnya sudah kita dapatkan. Lalu sisi satu-satunya lagi kita sudah dapatkan yaitu 5, tinggal kita dapatkan tingginya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan tingginya? Kita bisa potong dulu nih, potong dulu ya. Nah, otomatis karena yang atas panjangnya 12 cm berarti yang bawah pun juga panjangnya 12 cm ya di sini. Nah, karena total panjangnya ada 15 berarti tinggal kita 15 dikurang 12 ya, 15 dikurang 12 itu adalah 3. Nah, berarti panjang dari sisi yang di samping 12 ini berarti 3 ya. Nah, untuk apa? Untuk kita mendapatkan tinggi dari si trapesium itu sendiri, yaitu ini ya. Nah, kita tahu sekali lagi bahwasanya
Di sini terdapat segitiga siku-siku. Ya, kalau segitiga siku identik dengan triple Pythagoras ya. Nah, triple Pythagoras itu sendiri adalah 3 buah bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras itu sendiri adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Nah, jika kalian belum tahu, bisa dicek di playlist, cari video bagian Pythagoras atau triple Pythagoras ya. Oke, kita tahu bahwasanya kalau ada 3, terus satu lagi kita ceritanya belum tahu, dan ada 5. Nah, ada salah satu triple Pythagoras yang ketiga bilangnya itu adalah 3, ada 5, dan ada 4 ya nak. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu triple Pythagoras, tentu kita tidak bisa lagi menggunakan Pythagoras ya. Nah, otomatis berarti tinggi yang belum kita ketahui ini panjangnya adalah 4, dan secara otomatis pula, nah karena ini sejajar berarti ini juga panjangnya adalah 4. Nah, kita dapat tuh tinggi dari trapesium siku-siku tersebut ya. Nah, kita tahu bahwasanya rumus luas trapesium ya itu sama dengan setengah dikali, biasanya A tambah B ya, atas tambah bawah, atau jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, berarti setengah dikali A atasnya 12 ditambah B bawah berarti 15 dikali tingginya itu adalah 4. Oke, berarti setengah, kita jumlahkan dulu ya nak, 12 tambah 15 itu adalah 27 dikali 4 ya. Coret bisa tinggal 2 ya, berarti 27 dikali 2. 27 dikali 2 itu adalah 54 cm persegi. Oke, cukup mudah ya nak. Nah, berarti 54 cm persegi ini merupakan luas dari trapesium gambar tersebut nak. Oke, kita next ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini, tapi sebelum itu jika dirasa bermanfaat silahkan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka silahkan tekan tombol like-nya, jika ada saran materi silahkan tuliskan di kolom komentar ya nak. Follow terus channel dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.